Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa tuh? Kemarin tuh heboh banget kalau Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan jadi sorotan publik nih. Ya, aduh. Sejak kasus kemarin itu tuh. Nah, emang nih mereka lagi disorot banget sama masyarakat. Soalnya belakangan ini beredar foto sama berita Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo yang naik moge tuh. Oh, naik moge. Iya, naik mogenya itu punya klub motor namanya Blasting Ridger dia. Nah, buat kalian yang nggak tahu Blasting Ridger itu apa, itu adalah komunitas pegawai pajak yang suka naik motor gede gitu, kayak moge-moge gitu. Moge. Ya gokil sih, maksudnya sekelas kementerian itu punya komunitas moge gede gitu loh, kayak ada komunitasnya. Moge, ya, ada komunitasnya. Itu tuh gimana ya? Lu bisa naik moge nggak? Gue nggak bisa sih, gue tuh tim motor metik, nggak bisa kopling gue. Oh gitu. Jadi yang ya adalah yang biasa-biasa aja. Oh alah. Terus jadi sorotan gimana tuh? Iya bener, jadi kayak Bu Sri Mulyani ini tuh bilang kalau dia langsung ngomong sama Pak Surya Utomonya buat ngejelasin sumber kekayaannya dia dari mana. Gara-gara moge Gitu ya? iya, soalnya kan masyarakat juga bertanya-tanya juga tuh, Gra. Nah, Bu Sri Mulyani juga nyuruh Pak Suryo buat ngejelasin ke publik semua harta kekayaannya sampai sampai sumber akarnya tuh dari mana, biar publik tuh tahu bahwa nggak semua pejabat itu korupsi gitu. Yang udah dilaporin ya. Berat juga ya gue baca juga sih nih ya, Bu Sri Mulyani ini nilai kalau hobi sama lifestyle para pejabat itu yang ngendarain moge itu justru nimbulin persepsi negatif di masyarakat gitu. Iya sih. Bahkan ya lifestyle ini bisa nimbulin kecurigaan, bisa jadi pertanyaan sumber kekayaan ini dari mana gitu, dapetnya dari mana. Benar. Jadinya kan ya beliau minta klub Blasting Ridger ini, DJP ini buat dibubarin. Iya sebenarnya sih bisa aja kita pikir positif thinking Iya, kali ya. bisa aja. Ya mungkin belinya nyicil, Bisa, pakai ambil duit cicilan, kredit, bisa. ya cash juga bisa. Bisa. Gitu kan. Tapi persepsinya masyarakat kan udah negatif banget nih, ya nggak? Ya gimana ya? Apa intinya kayak pantas nggak sih kalau pejabat publik itu berfoya-foya gitu, terus disorot sama di media sosial gitu kan, nggak etik aja gitu, nggak ada asas kepatuhan sama asas kepantasan aja buat pejabat gitu. Nah lo, gara-gara kasus kemarin tuh banyak yang bertanya-tanya penghasilan dari pegawai DJP ini ya dari mana, gimana tuh? Jadinya orang trust issue tuh jadinya. Benar. Ya emang harus dilakuin penertiban kali ya. Ya karena banyak banget pejabat publik yang suka pamer kekayaan, teman-teman. Ini kan nggak benar gitu loh. Nanti bakal masyarakat tuh ada yang cemburu, ya nggak? Terus menyebabkan konflik sosial nantinya. Kan kedepannya juga bahaya juga nantinya gitu. Emang sih kalau misal nerima gaji dari pajak rakyat ya nggak boleh lah dipamerin kayak gitu kan. Namanya juga ya nggak ngerti deh, nggak punya kepekaan sosial. Bener. Banyak juga kan orang yang buat makan aja susah gitu, saldo aja 0 gitu, tanggal tua gitu. Mereka malah nikmatin gaji dari pajak, malah foya-foya. Ini tanggal tua ini gimana Bang Iwan? Parah ya? Susah gitu. Walau token listrik bunyi terus lagi. Ini susah kan. Ya semoga aja para pejabat ini paham lah, gitu lah, sampai sini tuh apa yang masyarakat pengen tuh paham lah. Udah dikodain masa nggak paham juga. Karena kan image negara kita buruk juga gara-gara mereka juga. Gitu, aduh. Kasus satu merembet ke semuanya. Mantap. Emang bocil 15 tahun. Waduh, emang susah itu. Bocil kematian satu itu. Bocil kematian. Oke, nice. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Bang. Lu tahu Jerome Pauline nggak? Tahu, yang suka ngitung-ngitung itu kan. Matematika banget kan. Nah, ini tuh dia jadi sorotan nih netizen. Kemarin tuh Bang sempet dihujat gara-gara tweet kapibara. Gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih yang itu. Terus juga dulu-dulu sempet ada ya masalah lah sama kontennya. Nah, sekarang ini si Jerome ini lagi dihadapin sama masalah baru, Bang. Pas dia buat konten TikTok pakai atribut kedokteran, itu ngebuat netizen geram gitu. Kenapa tuh? Ya, si Jerome ini dinilai nggak simpati sama pasien yang lagi dapat musibah. Nah, soalnya dia
joget-joget TikTok gitu sambil captionnya tuh di atasnya, mohon maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Waduh. Sambil dance-dance TikTok kan gimana ya? Ya itu dia bikinnya sama kreator lain sih, bertiga. Ya gua ngeliatnya kesannya negatif sih ya. Karena gue lihat dari video itu si Jerome joget-joget sama dokter koas si itu ya, adik kakak kalau nggak salah Iya, ya. kembar. Itu populer juga tuh di TikTok tuh, Farhan Firmansyah sama Ekida Firmansyah tuh. Mereka pakai Snelly sama jas putih dokter gitu kan ya, Iya. yang lo maksud kan. Ini agak sensitif sih sebenarnya kayak yang lo bilang tadi tuh, netizen itu nganggap kalau kata-kata yang dilontarin sama Jerome ini kan biasanya diucapin sama dokter ya, ke keluarga pasien yang mungkin kayak sudah berjuang dokternya tapi tidak bisa diselamatkan gitu sudah kan. angkat tangan. Akhirnya meninggal dunia teman-teman. Iya, sensitif banget ya kalau kayak gitu kan. Tapi ya Bang, si kakaknya Jerome ini sekaligus manajernya ya udah minta maaf lah buat segala kesalahan yang dibuat. Terus juga si Jerome-nya juga udah sempat ya nyampein permohonan maafnya lah di Twitter Minggu tanggal 26 kemarin tuh. Ya, begitulah content creator ya. Ya gimana ya, kita sebagai content creator kayak emang bener sih kayak yang kita kemarin itu ya harus bijak gitu Harus loh. bijak. Ya ngebuat konten sih ya harus yang positif gitu loh. Apalagi kalian kan ini kan dilihat sama masyarakat, diikutin juga gitu loh. Ya nggak cuma ujuk-ujuk kebebasan berekspresi, tapi ya emang ada beberapa hal yang emang sensitif dan harus dipilih mana konten yang bagus, mana yang enggak gitu. Ya kita juga harus paham juga nih, ini kira-kira kalau kayak gini jadi masalah nggak ya gitu. Ya emang harus hati-hati banget karena kan ya ditonton banyak orang tadi yang lu bilang kan. Ya udah sering sih public figure bikin konten-konten yang meresahkan kayak gini. Nah, Ya mestinya kan sebelum dipublish itu kan ditimbang dulu gitu kan ya, dilihat dulu gitu. Soalnya kalau udah kesebar gini kan jadi repot gitu. iya, sebenarnya mereka kan punya tim ya. Jadi mestinya sebelum konten beredar itu tim ini kayak ngasih saran sama masukan gitu. Ini bagus atau enggak gitu, Iya buat sih. ngurangin potensi blunder kan. Ya seringnya itu ya konten itu ya buru-buru dipublish gitu, biar banyak mungkin view, ngejar target, ngejar nggak tahu ya, tapi ya nggak ngerti lah. Iya benar, ya harus ada regulasi ya supaya biar kejadian ini nggak keulang lagi gitu. Iya, Gra. makanya. Kan mereka kalau kayak gini kan apa ya, harus jadi serius dan hati-hati juga ke depannya bikin konten gitu. Jangan sampai bikin konten yang unfaedah sama meresahkan kayak gini gitu. Ya tapi tadi lu bilang overall si Jerome ini juga udah minta maaf atas apa yang dia lakuin juga karena udah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat katanya. Iya, yang penting ya nggak membatasi kebebasan berekspresi, tapi ya yang penting positif gitu. Nah, itu yang dibebasin gitu. Tapi yang berdampak negatif ya mesti ada peringatan lah sebelumnya. Benar. Soalnya selama ini kan emang nggak ada aturan ke sana. Benar. Ya semoga aja kayak para tokoh publik itu paham lah kalau mereka itu sangat berpengaruh gitu kan. Apalagi konten creator. Kalau emang berpengaruh positif sih bagus, tapi kalau negatif ya bahaya juga nanti ke Iya, depannya. soalnya gue ngeliat juga tuh story-nya kayak apa sih dia mau off dulu, off sosmed dulu apa segala macam. Kena mental kayaknya. Kena. Kena Kayak, mental. waduh, apa nih di sosmed kok rame gitu kan. Netizen Indo nih bos, Iya, senggol. waduh. Soalnya gue kan juga sering lihat-lihat kontennya kan yang di Jepang gitu. Lu bisa hitung-hitungan berarti jago. Ya ngitung duit bisa. Mata ngantuk, melek kalau ngeliat duit. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari @teguhwaluyo 8763 di video Logika Ade Armando yang judulnya Pengakuan Pilu Mantan Istri Juru Bicara Prabowo. Komentarnya gini nih, ironis, kebenaran tak akan tertukar dengan kebohongan. Tuhan tidak pernah tidur. Siapa yang benar akan terbukti kebenarannya. Ya semoga aja ya kejadian kayak gini nggak keulang lah. Ya kalau emang dari awal hubungannya nggak cocok ya jangan lanjut. Kan kasihan banget ya udah jalan bareng lama, endingnya malah dibuka buruknya gitu ke publik. Ya sebenarnya sih ya ini soal internal ya. Tapi ya karena udah keburu dipublish gitu, ya udah jadi konsumsi publik. Benar. Ya kasihan juga sih lihat ininya statusnya ya. Tapi ya begitulah, no comment saya. No comment. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya datang dari Papan Kunci di video trending case yang judulnya Hukum Seberat-Beratnya Kebiadaban Mario. Apapun latar belakang keluarganya. Komentarnya gini nih. Kalau dilihat dari videonya, menurut saya itu sudah bukan merupakan penganiayaan. Itu percobaan pembunuhan. Semoga David bisa sembuh dan recovery. Amin. Amin. Emang sadis banget ini kalau dilihat dari video yang tersebar, teman-teman. Gak tahu mau ngomong apa lagi gua. Orang kok bisa setega itu ya? Korban udah pasrah, udah nggak berdaya,
masih dihajar juga, dipukul, ditendang gitu. Iya, udah terkapar lehernya diinjak. Waduh. Aduh, ya terlepas dari itu semua, semoga David ini mendapat keadilan yang setimpal gitu. Dan semoga cepat sembuh juga buat David. Ya, amin, 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 amin. Oke, Komentar selanjutnya dari @genkyorin677 di video gagasan Uki yang judulnya Penganiayaan David, anak di bawah umur oleh anak pejabat kaya raya. Komentarnya gini nih. Luar biasa netizen plus 62 yang pintar-pintar ini. Setiap ada kejadian luar biasa, mereka bergerak menjadi penyelidik dan membongkar latar belakang pelaku. Saya salut pada mereka yang pintar dan cerdas serta pembela kebenaran. Bravo! Makanya jangan macem-macem tuh sama netizen Indonesia. Mentang-mentang kaya, terus buat semaunya. Kalau dihakimin sama publik gitu kan repot kan? Ya, soalnya semuanya jadi kebuka, bukan cuma hukum pidana nih yang diterima, tapi juga hukum sosial. Bener. Tuh, kalau lo bilang, aduh, bapak gue kan ini, bodo amat, gue gak takut deh bikin anak orang mati. Nah tuh, mantep tuh, nah semuanya kena. Duitnya banyak soalnya, jadi bisa ngomong kayak gitu. Iya, terus abis itu sekarang gimana? Oke, lanjut. Oke, komentar selanjutnya datang dari Raharjo Pratama 6670 di video Kupas Berita dengan judul Akibat Anak Dimanjain Jadi Nggak Punya Attitude. Komentarnya gini nih, akibat didikan orang tua yang salah kaprah hanya harta dari hasil korupsi, makanya jadi jahat, kejam, nggak rasa belas kasihan terhadap orang lain, dan harus dipertanggungjawabkan atas kejahatan. Jangan pandang anak di bawah umur, tapi perbuatan seperti iblis. Kalau perlu, hukum seberat-beratnya, karena biadab kalau hukum seumur hidup. Biar nggak ada dandi-dandi berikutnya. Sekali lagi, ini soal penganiayaan si David, yang sekarang ramai lagi menjalar kemana-mana, teman-teman. Orang tua emang harus lebih waspada lagi buat ngedidik anaknya. Hati-hati kalau mendidik anak itu jangan sampai salah. Kalau udah salah kayak gini nih, repot kan banyak orang jadinya. Ya, kalau di Twitter tuh bilangnya bocil kematian itu. Bocil kematian. Lu 15 tahun udah bisa ngapain? Wah. Weh. Ini ngebongkar apa? Ngebongkar orang pajak gitu. Waduh, banyak deh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.